Oke, selamat malam semua. Ini adalah demo aplikasi sistem informasi akademik ya. Jadi ini dummy dulu. Jadi logo saya dummy, nama universitas saya dummy. Misalnya saya akan login sebagai administrator atau untuk setting-setting ya biasanya dilakukan oleh akun passwordnya. Username-nya adalah seperti ini dan passwordnya adalah 123. Oke, ini adalah contoh tampilan awal untuk sistem informasi akademiknya. Jadi kita bisa setting identitasnya, logonya, perusahaannya, dan sebagainya dari sini. Lalu ini adalah setting provinsi, kota, kecamatan, web service, penerimaan mahasiswa baru. Berarti sistem ini nanti memang akan nyambung ke penerimaan mahasiswa. Lalu kita lanjutkan lagi langsung saja ke master. Tahun ajar di sini. Saya kasih contoh satu. Tahun ajar ini kita bisa tambahkan tahun ajar jika tahun ajarnya berganti. Lalu ada semester, fakultas, prodi, semua sistemnya sama ya. Jadi misalnya kita nambah fakultas baru gitu ya. Itu juga bisa di sini fakultas baru. Lalu bangunan, ruangan, penelitian, UKM, jabatan, mahasiswa. Misal kita langsung ke mahasiswa. Saya kasih contoh 4 mahasiswa contohnya. Semuanya di jurusan yang sama, sastra Inggris misalnya. Lalu untuk data mahasiswa bisa tambah seperti ini, atau datanya langsung diambil dari penerimaan mahasiswa baru juga bisa. Lalu ada edit mahasiswa, edit mahasiswa. Lalu berikutnya adalah dosen dan karyawan. Ini contoh saja, contoh dosen. Ini contoh ya, contoh dosen. Lalu kita ke dosen wali. Dosen wali adalah yang menjabat sebagai wali ya, dosen wali. Kalau misalnya terpilih jadi dosen wali ya tinggal dipilih saja seperti ini. Lalu mahasiswanya siapa? Misalnya ini saya sudah pilih contohnya nih, Diani Sinta Dewi ya. Saya pilih dia jadi dosen wali dan 4 mahasiswa tadi saya masukkan ke ini. Jadi 4 ini adalah anak wali dari ini. Lalu saya lanjutkan lagi ke predikat penilaian. Oke. Nah, error di sini ya. Lalu mata kuliah dan mengajar. Mata kuliah dan mengajar. Jadi misalnya tadi jurusannya adalah bahasa Inggris. Sastra Inggris. Oke. Sastra Inggris. Lalu dosen dan prasyarat. Jadi misalnya di sini bisa mengcover satu mata kuliah, satu dosen, atau satu mata kuliah banyak dosen juga. Nah, misalnya ini ya tadi Diani sebagai dosen wali juga sebagai dosen boleh. Jadi misalnya ini ada dosen Dwi Taurina Mila. Jadi misalnya saya tambah
dosen akan jadi seperti ini. Jadi dosennya nambah gitu. Lalu untuk prasyarat bisa seperti ini. Mata kuliah prasyaratnya apa? Bisa ditambahkan seperti biasa. Lalu kita ke ini ya, jam pengajaran passing grade. Passing grade ini nilai batas lulus. Lalu ada jam pengajaran misalnya ini. Bisa ditambah atau dikurangi bebas. Lalu data akademik ada prosentase penilaian, paket KRS, termin pembayaran UKM, dan plotting kelas dan mahasiswa. Kita skip dulu. Untuk ini kita akan login sebagai mahasiswa. Contoh saja. Saya akan login sebagai mahasiswa. Passwordnya sama 123. Oke, seperti ini. Lalu si mahasiswa ini rencana akan melakukan KRS. Maka dia untuk mengisi kuesioner. Nah, ini kuesionernya tidak bisa dipakai karena merujuk ke kuesioner lain, maksudnya aplikasi lain, karena ini aplikasinya saling terkait. Jadi ini saya demo, hanya sekedar demo untuk core-nya saja akademik. Misalnya saya tambah mata kuliah. Oke, misalnya saya tambah nih ya. Nah, dosen pengampunya keluar. Saya tambah lagi. Oke, seperti itu. Misalnya cuma 2 saja. Mata kuliahnya cuma 2 saja. Lalu saya akan logout ya, saya akan login sebagai dosennya, bukan dosennya, dosen walinya. Karena dia login sebagai dosen wali, maka dia bisa melakukan approve KRS. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi di dashboard ya, dashboard ada menu dosen sama menu dosen wali. Jadi dia bisa lihat anak walinya siapa saja, presentasenya. Lalu jika dia sebagai dosen, karena dia sebagai dosen, maka jika dia login ke sistem, dia akan diingatkan sistem pada hari ini, hari Sabtu, akan ada jadwal apa saja. Karena hari Sabtu ini belum ada jadwal, maka ya kosong gitu ya. Lalu di menu di sini ada predikat penilaian. Predikat penilaiannya yang dipakai itu penilaian tugas harian, ke sini dulu ya, approve KRS. Untuk melakukan approve KRS tadi yang melakukan rencana KRS ya, itu adalah Muhammad Lukmanul Hakim. Kita pilih ya, seperti ini. Dia pilih 2, maka kita approve saja. Berhasil di approve. Oke. Ini coba kita lihat yang Liamsi. Siswa belum melakukan plotting. Jadi si Liamsi ini belum plotting. Yang plotting hanya
Muhammad Lukmanul Hakim. Oke, selanjutnya kita akan logout ya, logout. Kita akan logout karena dia sudah floating, maka akan kita lanjutkan ke sistem AK lagi, sign out. Oke, setelah kita login ke AK ya, kita login ke AK, maka kita pergi ke menu plotting kelas mahasiswa. Plotting kelas mahasiswa ini menentukan mahasiswa-mahasiswa mana aja yang sudah plotting lalu ditempatkan di grup yang sama atau grup yang berbeda. Jadi di sini jurusan saya pilih Inggris, lalu semester 1. Maka yang plotting adalah Muhammad tadi, Muhammad Lukmanul tadi. Hanya pilih 2 ya, ini. Satu mahasiswa, kalau misalnya banyak ya banyak seperti itu. Lalu kita tekan pilih lagi. Oh gini, kita mulai dari ini. Untuk kelas mata kuliah ini basic writing, ini contohnya cuma 1 ya. Jadi misalnya kalau jumlah mahasiswanya banyak ya ini jadi banyak. Tinggal kita buat menjadi berapa grup. Jadi misalnya jumlah mahasiswanya ada 40, lalu dibuat menjadi 2 grup ya ini tekan aja 2. Karena ini hanya 1 ya kita buat jadi 1 grup lalu simpan. Nah ini akan jadi grup. Dengan kode grup ini semester 1 jurusan ini mahasiswanya ini. Selanjutnya ini kita buat jadi 1 grup juga. Oke, seperti itu ya. Lalu plotting penjadwalan. Plotting penjadwalan ini master jam yang tadi. Lalu kita tentukan pengajarnya siapa gitu ya. Hari Senin, jamnya jam berapa, semester berapa, mata kuliah apa. Mata kuliahnya keluar seperti ini. Mau ke ruang apa, ini kaitannya sama kelas ada di master kelas tadi. Lalu dosennya siapa? Seperti itu ya. Asumsi saja dosennya ini ya, dosennya sama ya. Asumsi dosennya sama. Oke, kita save. Berarti dia ngajarnya Senin jam 8. Ruangannya ini, mata kuliahnya ini ya. Save saja. Maka akan keluar seperti ini untuk penjadwalan hari Senin. Lalu kita akan logout lagi, login ke dosen ini, login ke dosennya. Out. Login ke dosennya lagi. Nggak ada ya, memang nggak ada karena ini hari Sabtu. Kita masuk ke media setting untuk ganti profil sama ganti password. Misalnya ke nilai UTS. Nah, nilai UTS. Tinggal diisi aja nilai UTS-nya berapa. Misalnya saya isi nilai UTS-nya 100. Lalu nilai UAS. Terus nilai tukar 100.
setting predikat penilaian. Ini enggak ya. Lalu hasil studi ini si dosen bisa lihat. Misalnya ini ya, Muhammad Lukman Hakim semuanya dapat 100, maka predikatnya seperti itu. Lalu kita akan login lagi sebagai siswa untuk melihat siswa nilainya berapa. Kita akan login lagi sebagai siswa. Pilih semester 1 ya. Oke, ada error. Kita skip aja ke sini ya, maksudnya nanti ini keluar nilainya, keluar IPK-nya keluar seperti yang presentasi kemarin itu. Ini saling terkait ya. Jadi saya milah-milahnya agak lama. Dia juga bisa cetak KHS seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk feeder ya. Untuk feeder sebenarnya sudah ada. Bisa disatukan dengan aplikasi, bisa juga berbeda. Tapi sekali lagi kita butuh username dan password dari feedernya sendiri. Nah, ini kita harus pakai data universitas. Codingnya sudah ada seperti ini. Sudah saya buatkan juga. Jadi tinggal pakai saja sesuai dengan username dan password. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA saja. Nah, ini contoh. Saya hanya mencontohkan. Nanti URL untuk uji coba bisa saya sertakan di deskripsi ya. Ini akan saya masukkan ke YouTube. Jadi ini contoh kalau kita memang sudah pernah buat aplikasi akademik. Karena datanya saling terkait, maka kita pilah-pilah. Dan ini memakan waktu ya lumayan lah gitu ya. Jadi kayak ada error-error. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam.